Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Marlina dari SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas Bukit Tinggi. Saya Elvi Rahmi dari SDN 04 Bukit Apit Pohon Kota Bukit Tinggi. Dan saya Ratna Dewi dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan saya Ananda Sufia dari SMA Swasta Pembangunan Bukit Tinggi. Baiklah, kali ini kami akan memaparkan terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Bagaimana kabar Bu Ina? Alhamdulillah baik, Bu Evi. Pada hari ini Bu Ina akan melaksanakan coaching ya Bu Ina. Benar sekali, Bu Evi. Baiklah, saya akan menjadi observer Ibu nih kali ini. Saya akan mengamati Ibu dan menilai Ibu sebagai dengan mempunyai rubrik penilaian seperti apakah sudah melaksanakan coaching kali ini dengan Alfrita dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga Ibu dapat memberikan kunci yang Ibu sampaikan itu dapat menggali potensi pada coaching Ibu ya Bu Ina ya. Selanjutnya dan jangan lupa Ibu juga melaksanakan prinsip coaching Ibu dengan tentunya seperti adanya kemitraan dan juga proses kreatif, percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching ya Bu ya. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ina. Boleh Bu Ina? Boleh, Bu Evi. Ya. Potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih, Bu Elvi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, baik Bu Ina. Selanjutnya dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu Ina sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Ina kembangkan untuk coaching ini? Dari ketiga kompetensi yang dikembangkan secara spesifik yaitu saya akan mengembangkan secara spesifik yaitu mendengar aktif, karena dengan mendengar aktif saya akan hadir sepenuhnya dan akan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Itu sangat bagus sekali Bu Ina ya. Lalu indikator yang bagaimana yang menjadikan keberhasilan dari coaching Bu Ina kali ini? Bu Evi, indikator yang menunjukkan coaching saya berhasil nantinya ketika coaching bisa menyampaikan rencana aksinya atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia temui di kelas sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Kira-kira begitu Bu Evi? Ya, bagus sekali ya Bu Ina ya. Semoga coaching Bu Ina berhasil dan juga coaching Bu Ina juga dapat menggali potensinya ya Bu Ina ya. Dan selamat melaksanakan coaching Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coach. Saya Marlina bertindak sebagai coach. Saya Ananda Sufia sebagai coaching. Dan saya Elvi Rahmi bertindak sebagai observer.
Oke, assalamualaikum Bu Sil. Waalaikumsalam Bu Ina. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabarnya hari ini Bu Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Ina Oke. apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sil. Bu Sil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Telah meluangkan waktunya juga ya untuk berkolaborasi. Bu Sil, bagaimana kira-kira keadaan kelas Bu Sil hari ini? Kalau kondisi kelas hari ini alhamdulillah dalam kondisi baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bu Sil, kira-kira apa bahan pembicaraan kita hari ini, Bu Sil? Kira-kira apa yang harus kita bicarakan bersama-sama hari ini? Baiklah Bu Ina, sebelumnya izin minta waktu Bu Ina untuk mendengarkan mungkin sedikit curah hati yang menjadi sebenarnya ini ditemui permasalahan ini ditemui di sekolah tempat saya bertugas Ibu. Iya. Jadi kondisinya Ibu di tempat sekolah tempat saya bertugas sekarang ini, kebetulan saya di situ sudah sejak dari 2011 ya Bu ya. Iya. Itu merupakan salah satu SMA swasta. Namun pembelajarannya Ibu yang sampai saat sekarang itu masih menggunakan metode konvensional. Jadi ada beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah dan ceramah saja. Oh, gitu. Padahal kita ketahui kan Bu, banyak metode atau mode pembelajaran yang lain yang bisa digunakan. Pernah disampaikan kepada beberapa guru yang masih menggunakan metode konvensional tersebut atau ceramah lagi dan ceramah lagi tersebut, mereka beralasan begini Bu, bisanya cuma itu. Sebenarnya kan kita itu kan bisa belajar banyak pelatihan mandiri sebenarnya bisa diikuti secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi kita. Selain itu sebenarnya di dalam pembelajaran itu untuk membuat media pembelajaran yang menarik, kalau di sekolah tempat saya bertugas itu sebenarnya daya tarik itu sebenarnya adalah guru. Dan sebagai guru itu harus istilahnya kalau ibarat orang jualan, kita tuh harus menjual supaya murid itu tertarik belajar dengan kita. Menggunakan metode apa, medianya harus menarik, seperti itu Bu Ina. Oke. Bu Sil, kalau boleh tahu, kira-kira kesulitan apa yang Bu Sil dapati di sini dalam menghadapi permasalahan di kelas Bu Sil? Kesulitan ini kan konteksnya udah sekolah ya Bu ya. Iya. Jadi kesulitannya itu Bu, bagaimana mengajak rekan-rekan sejawat itu untuk mulai beralih dari metode yang satu itu saja atau dari ceramah dan ceramah. Jadi misalkan menggunakan mode pembelajaran yang lain Yang menyenangkan ya, yang Bu Sil, ya? menyenangkan, yang menarik minat belajar siswa, menggunakan contoh kecilnya misalkan membuat media pembelajaran dengan Canva. Oh iya. Itu kan sebenarnya kalau untuk saat sekarang itu kan Sudah tidak asing sudah ya? tidak asing lagi, pelatihannya pun sudah banyak, di mana-mana ada. Kalaupun mau belajar secara otodidak, itu rasanya bisa sekali. Tiangnya cuma dari kemauannya saja. Oke, baik Bu Sil. Menurut Bu Sil, kondisi idealnya itu menurut Bu Sil bagaimana seharusnya sekolah itu? Kalau idealnya Bu, seharusnya kondisi sekolah itu ya semua mengikuti perkembangan zaman lah hendaknya. Mengikuti perkembangan zaman, artinya pembelajaran itu tidak monoton dengan satu metode saja, harus lebih bervariasi. Cuman yang menjadi kendala di sini mungkin membangkitkan kemauan rekan-rekan sejawat ini Bu. Mereka menganggap kan sulit. Iya betul. Rata-rata kan dibilang sudah guru senior, ada beberapa. Cuman kan
rasanya maupun guru senior ataupun guru-guru muda kan kita tuh kan sama-sama belajar hendaknya. Betul Bu Sil. Yang jelas long life education ya Bu Sil ya. Tetap belajar seumur hidup. Nah Bu Sil, di sini untuk mencapai kondisi ideal tersebut kira-kira apa yang Bu Sil lakukan? Untuk mencapai kondisi itu Bu, yang pertama sekali tentu dimulai dari rekan-rekan sejawat yang dianggap dekat. Jadi bagi rekan-rekan yang istilahnya yang dekat dulu Bu, udah diimbaskan lah, misalkan untuk membuat media dengan Canva ini begini loh caranya, istilahnya diberi pengetahuannya, nanti diberitahukan, diajarkan rekan-rekan itu Bu. Cuman yang untuk yang guru-guru senior itu mungkin akan lebih ya diangsur-angsur, mulai berangsur-angsur untuk mengajak, takutnya nanti kan dibilang kesannya takutnya menggurui, padahal kita kan di sini tujuannya untuk memajukan berbagi, saling berkolaborasi ya Bu Sil ya. Nah Bu Sil, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa Bu Sil yang udah lakukan untuk usaha tersebut? Kalau karena saat sekarang ini baru beberapa yang baru tertarik ya Bu ya. Itu kalau kondisi sekarang itu baru di skala 6 Bu. Baru di skala 6. Oke, semangat ya Bu Sil ya. Pasti Bu Sil bisa ya untuk semuanya naikkan sekolah tersebut. Wah Bu Sil, selama ini kira-kira hambatan apa yang ditemui untuk mengusahakan yang seperti yang Bu Sil sebutkan tadi? Hambatannya itu Bu, kemauannya ini Bu, kemauan dari diri guru yang bersangkutan itu sendiri. Kan kalau ada yang memang tidak semua, cuman ada beberapa di antara rekan-rekan ini kayak yang kalau dikasih tahu, misalkan ditugaskan ini loh kita dapat membuat media seperti ini, tolong aja lah kayak gitu Bu. Jadi maunya mereka tuh pingin mempunyai media pembelajaran yang menarik, tapi tidak mau mengusahakannya sendiri. Kalau istilahnya selagi masih bisa minta tolong, kenapa tidak? Tapi kan yang bagusnya itu kan dicoba belajar, kan kalau kita udah paham pandai sendiri itu kan akan lebih bagus. Oke Bu Sil, kalau Bu Sil memang merasa ada hambatan-hambatan ya, kira-kira solusi apa yang terpikir sama Bu Sil? Solusinya yang pertama itu mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah Ibu. Iya. Kalau kita di sekolah itu kan pemimpinnya kan adalah kepala sekolah. Jadi berkoordinasi dengan kepala sekolah mungkin dimintalah untuk mengadakan pelatihan tentang membuat media atau memperkenalkan model-model pembelajaran yang lebih menarik itu seperti apa. Oke, terima kasih Bu Sil, udah banyak ya. Nah, kira-kira nantinya kalau Bu Sil merencanakan ini, apakah kemungkinan ada gangguan? Gangguannya mungkin terkait mungkin yang masih adanya yang tidak mau belajar tadi itu Bu. Cuman kan seiring belajarnya waktu, setidaknya kan kita itu orang, walaupun mereka tidak mau, kita kan selalu berusaha, tujuannya kan untuk kebaikan, jadi akan selalu berusaha mengimbaskan hal-hal baik, apalagi di dalam seperti di kegiatan guru penggerak ini kan banyak hal-hal yang bisa kita imbaskan kepada rekan sejawat Ibu. Bu Sil, kita udah panjang lebar bicaranya ya. Termasuk rencana kerja aksi Bu yang akan datang ya untuk permasalahan di kelas ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa komitmen Bu Sil terhadap rencana kerja nantinya? Kalau komitmennya itu akan secara konsisten Ibu, mungkin setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan itu semacamnya. Mungkin kalau misalkan untuk membuat media pembelajaran dari Canva itu rasanya kan kalau untuk saya sendiri sudah mulai paham, jadi mungkin bisa diminta izin kepada kepala sekolah menyiapkan satu hari khusus di mana bisa rekan-rekan ini diberi pembelajarannya seperti itu. Nah Bu Sil,
kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Sil nanti dalam menjaga komitmen tersebut? Oh, yang dapat membantu menjaganya tentu saja kepala sekolah itu rekan-rekan sejauh, ya rekan-rekan sama guru Ibu. Oke. Baiklah Bu Sil, terima kasih sudah bercerita panjang lebar. Kapan-kapan kita berdiskusi lagi ya Bu Sil ya. Dan kira-kira perasaannya hari ini bagaimana Bu Sil setelah panjang lebar pembicaraan kita, apa yang Bu Sil rasakan sekarang? Alhamdulillah perasaannya lega ya Bu ya, mungkin sudah tergali permasalahan itu untuk solusinya apa saja Ibu. Oke, terima kasih Bu Sil. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Lain kali kita bercerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol santai ya Bu Sil ya. Untuk kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Alhamdulillah, kabar baik Bu Elvi. Oh iya. Bu Ina sudah selesai ya melaksanakan kegiatan coaching dengan teman Ibu ya, dengan Ibu Sil. dengan Bu Sil ya, Bu Ina ya. Iya, alhamdulillah Bu Elvi. Jadi karena Bu Ina sudah selesai melaksanakan coaching, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Ina yang ingin saya tanyakan. Silahkan Bu Elvi. Nah ya, baiklah, ini merupakan pertanyaan pasca observasi ya Bu Ina ya. Iya baik Bu Elvi. Setelah Ibu melaksanakan coaching. Jadi ini Bu Ina, yang pertama saya tanyakan, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi? Bu Elvi, alhamdulillah, menurut saya performa penampilan saya pada saat coaching tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur kita, semuanya sudah berjalan dengan lancar dan si coach pun sudah dapat jalan keluar dari permasalahannya dan sudah bisa menyampaikan pertanyaan dengan baik, sudah bisa berkomunikasi dengan baik sehingga permasalahan yang ada pada si coach sudah menemukan titik terang. Ibu Evi. Ya oke Ibu, jadi menurut Ibu Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur kita ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, bolehkah saya menyampaikan sedikit Ibu tentang hasil pengamatan saya tentang proses coaching yang Ibu lakukan? Oke, silakan Bu Elvi dengan senang hati. Iya. Dari hasil pengamatan saya Ibu Ina telah melakukan proses coaching dengan sudah baik sesuai dengan alur ceritanya, dan juga Ibu Nina juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali si coach untuk menyelesaikan masalahnya. Dari sini juga saya lihat si coach juga tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Ina berikan. Oke, Bu Elvi, terima kasih. Iya Bu Ina, menurut pengamatan saya juga ini sudah berjalan dengan sangat bagus ya Bu Ina dan lancar, sesuai dengan alur kita dan juga sudah selesai dengan prinsip coaching. Oke, nah nih sekarang setelah mendengar hasil pengamatan saya Bu Ina, bagaimana Bu Ina tindak lanjut Bu Ina tentang coaching selanjutnya ini? Adakah rencana tindak lanjut? Insya Allah untuk rencana tindak lanjut berikutnya, rencana kami akan melakukan coaching ini berkelanjutan ya Bu Elvi ya, bukan kali ini saja, karena saya yakin sekali di dalam keseharian peserta didik kita selalu ada masalah-masalah yang harus kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan guru yang lainnya untuk mencarikan titik temu permasalahan di dalam kelas. Oke Bu Ina, berarti luar biasa sekali tindak lanjut yang akan Ibu Ina lakukan. Terus berlatih ya Bu ya. Iya, nanti istilahnya untuk dalam mengcoach rekan-rekan sejawat Ibu, sehingga nantinya itu akan melatih diri Ibu dan membantu teman-teman rekan sejawat Ibu. Baik Ibu Ina, kita akhiri saja percakapan pasca observasi kita kali ini. Semoga tetap semangat terus ya Bu Ina ya dalam belajar dan berlatih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Apa kabar hari ini, Bu Sil? Alhamdulillah baik. Bu Ina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik, Bu Sil. Semoga kita semua sehat ya, Bu Sil ya. Bu Sil, hari ini Bu melaksanakan coaching ya. Iya, Bu. Bu Sil, di sini saya akan berperan sebagai observer Ibu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya sediakan ya, Bu Sil ya. Apakah Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan jalur Tirta? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci kepada coach? Serta bagaimana coach bisa menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan dengan baik ya, Bu Sil ya. Nah, Bu Sil, jangan lupa Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching. Tentunya seperti kemitraan, proses keaktifan, percakapan kreatif ya, Bu Sil ya, dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sil. Oke, baik, Bu. Yang pertama ya, Bu Sil ya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Sil kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Ina. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses kali ini yaitu hadir secara penuh. Jadi hadir secara penuh itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Terima kasih, Bu Sil. Yang kedua, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti, Bu Sil? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu, Bu, yaitu mendengarkan aktif. Jadi dari mendengarkan aktif ini nantinya saya akan hadir secara penuh dan akan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, di mana itu nanti sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Terima kasih. Yang terakhir, Bu Sil ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang menunjukkan coaching Bu Sil nanti bisa berhasil dengan baik? Indikator yang menunjukkan coaching yang saya lakukan itu berhasil itu ketika coach saya tadi itu, Bu, dapat menyampaikan rencana aksinya atau dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga si coach ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Bu Sil, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Semoga nanti coachingnya berhasil ya, Bu Sil ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya tanyakan, dan saya berharap coachingnya sukses nantinya dan coachingnya juga mendapatkan solusi yang baik ya, Bu Sil ya. Dan nanti kita bertemu lagi setelah coaching Bu Sil laksanakan, kita mengadakan tanya jawab lagi. Baik, itu saja hari ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Saya Ananda Sufia bertindak sebagai coach. Saya Ratna Dewi bertindak sebagai coach. Saya Marlina bertindak sebagai observer. Baiklah, kita mulai saja, Bu Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rana, Bu Ina. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rana? Alhamdulillah baik, sehat, Bu Sil. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi kelas Ibu pada saat ini? Kondisi kelas pada saat ini mereka sedang ujian, Bu Sil. Ya. Akhir semester ganjil. Ya, sedang ujian akhir semester ganjil, Bu ya. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan berbincang-bincang tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Jadi apa yang hendak Ibu sampaikan kepada saya terkait permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Ya, begini, Bu Sil. Dalam akhir ini sebelum ujian semester ini, Bu Sil, keadaan di kelas saya itu siswanya kurang antusias dalam belajar, Bu Sil. Kebetulan saya belajar bahasa Indonesia kan. Jadi mereka itu dalam belajar itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Kalau dilihat dari prosesnya ada sih sebetulnya gitu. Cuman dalam mengumpul tugas mereka hanya 65%. Intinya di situ tidak
antusias belajar mereka itu kurang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi permasalahan yang sedang Bu Ratna hadapi itu adalah antusias belajar siswanya yang kurang, kemudian yang mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 65%. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid dalam mengikuti pembelajaran itu. Oke. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu di kelas itu kurang antusias dalam PPM? Kalau saya nggak ingat-ingat, mungkin ya mereka itu bosan mendengarkan saya lebih banyak berbicara daripada mereka yang aktif gitu. Kemudian mereka mungkin atau cara menyampaikan materi saya itu monoton gitu. Kemudian bisa jadi menyebabkan siswa kurang antusias itu saya lebih dominan untuk berbicara daripada mereka gitu. Oh begitu, jadi menurut Ibu masih terkesan lebih dominan berbicara. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu antusias lagi dalam pembelajarannya? Kalau menurut saya murid-murid antusias dalam belajar itu karena mereka itu tidak bosan dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran itu tidak monoton, kemudian dan tidak gitu-gitu aja gitu. Mereka menginginkan mungkin ya pembelajaran itu yang kreatif. Jadi menurut Ibu, si murid ini menginginkan pembelajaran yang kreatif. Saya sebenarnya yang asik gitu. Yang lebih mengasyikkan. Saya sependapat dengan Bu Ratna sebenarnya. Namun apa yang kira-kira yang bisa membuat murid-murid Ibu menjadi asik atau merasa tidak bosan selama kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya mungkin bisa kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian kalau mereka udah bosan, kita bisa praktekkan ice breaking gitu kan, atau kita terapkan mindfulness atau game yang beredukasi gitu. Baik, Bu Ratna. Lalu tentang tugas tadi Ibu juga sedikit menyinggung tentang tugas. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apa yang menyebabkan antusias murid Ibu itu berkurang untuk mengumpulkan tugasnya? Mungkin ya Bu Sil, mungkin bisa jadi saya tuh memberikan tugasnya terlalu banyak atau tidak sesuai dengan porsi mereka gitu Bu Sil. Sementara sumber yang saya pakai itu hanya satu, yaitu buku paket di perpustakaan gitu mungkin. Oke, Bu Ratna. Jadi tadi untuk kata Bu Ratna sumber belajarnya masih dari buku paket. Jadi menurut Bu Ratna sebaiknya atau selainnya sumber belajar itu yang bisa dipakai itu apa saja? Ya, betul. Kalau saya jadi terbuka ya, jadi sumber belajar itu selain buku paket kan bisa kita gunakan YouTube, TikTok, zaman anak-anak sekarang, atau real video pendek di IG gitu. Bisa kita manfaatkan yang seperti itu. Oke, Bu. Betul sekali ya Bu. Tentunya saya yakin bahwa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu tentunya akan dapat meningkatkan antusias anak didik kita dalam belajar. Kemudian terkait dengan rencana aksi, tadi kan Ibu sudah memaparkan solusi-solusi yang akan Ibu terapkan. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu apa? Ya, kalau terlaksana ini Bu Sil, kita udah menggunakan berbagai sumber, terus kita menerapkan pembelajaran itu berpusat pada murid. Saya yakin ini Bu Sil, pasti antusias murid ini meningkat. Minimal itu udah 90% sudah tercapai ya. Jadi kira-kira apakah ada gangguan selama pelaksanaannya nanti Bu? Insya Allah tidak ada Bu Sil, sebab di sekolah udah ada sumber
internet sudah ada, infocus sudah ada, Akses internetnya bagus. aksesnya bagus. Baik, Bu Retna. Kita kan sudah berbicara panjang lebar Ibu terkait tadi permasalahan yang Ibu paparkan. Lalu Bu Retna juga sudah memaparkan rencana aksi Ibu dalam mengatasi permasalahan antusias belajar murid Ibu untuk mata pelajaran yang Ibu ampu. Jadi sekarang kalau boleh saya tahu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini nantinya, Bu? Ya, Bu Sil, saya akan berkomitmen akan menerapkan istilahnya kita ketahui dulu kebutuhan murid gitu kan. Maka kita terapkanlah pembelajaran yang berpusat pada murid yang sesuai dengan kondisi murid. Kemudian media pembelajaran jangan monoton saja. Kita cari yang lebih kreatif dan kita ciptakan yang lebih inovatif gitu. Dan saya akan komitmen untuk menerapkannya tidak sekali atau 2 kali saja gitu, terus menerus gitu. Jadi menurut Bu Ratna, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Terutama sekali untuk diri sendiri dulu Bu Sil ya. Kita sendiri yang menjaganya, kemudian bisa dibantu didukung oleh selain keluarga tentunya di pihak sekolah itu kepala sekolah dan wakil serta rekan-rekan sejawat gitu. Kira-kira kapan nih rencananya kan Bu mulai menerapkan pembelajaran yang solusi dari Ibu itu kapan rencananya akan Ibu laksanakan? Ya Bu Sil, sekarang kan mereka ujian semester ganjil, mungkin akan dilaksanakan di Januari nanti. Desember mereka liburan, di Januari kita mulai semester genap gitu. Jadi rencananya di Januari di awal semester genap. Jadi setelah berdiskusi tentang permasalahan yang Ibu hadapi tadi, bagaimana perasaan Bu Ratna saat sekarang ini? Ya, alhamdulillah Bu Sil, tadinya kan agak gimana ya, agak mumet lah gitu. Ya. Kenapa ya siswa kurang antusias? Setelah diskusi ini saya mendapatkan pencerahan gitu ya, dia muncul ide itu kembali, ingat kembali gitu Bu Sil. Alhamdulillah saya merasa senang udah plong gitu Bu Sil. Alhamdulillah. Semoga nanti penerapannya bisa berjalan sesuai rencana itu Bu ya di awal semester genap. Mungkin itu saja cakap-cakap atau perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tunggu lagi mungkin untuk perbincangan selanjutnya. Mungkin itu saja Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sil. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabar hari ini Bu Sil? Alhamdulillah baik Ibu. Berarti Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya Bu Sil ya? Iya Bu Ina. Bagaimana proses coaching yang Bu lakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar kemarin? Alhamdulillah Bu, sudah laksana proses coachingnya dan juga sudah berjalan dengan lancar, di mana dari proses coaching atau observasi yang saya lakukan itu si coach itu sudah bisa menggali potensi yang ada pada dirinya serta sudah bisa menyampaikan ide-ide penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Kira-kira kompetensi coach apa yang perlu dikembangkan lagi di dalam coaching kemarin? Baik Bu Ina, kompetensi yang masih perlu dikembangkan yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena hal ini tentunya sangat penting untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Nah, bagaimana perasaan Bu Sil saat melaksanakan coaching kemarin? Perasaan saya saat melaksanakan proses coaching kemarin itu saya merasa sangat senang. Sangat senangnya karena bisa membantu coach menyelesaikan permasalahannya serta mampu menggali potensi yang ada pada diri si coach. Oke, Bu Sil, apa yang Bu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya dapat dari pertemuan kita pada hari ini yaitu akhirnya saya memahami bagaimana melaksanakan coaching dengan lebih baik. Oke, terima kasih Bu Sil. Bolehkah saya sedikit menyampaikan pendapat saya tentang coaching yang Ibu lakukan? Boleh Ina. Oke.
Bu Sil. Alhamdulillah saya sudah mengamati hasil coaching Bu Sil. Ibu sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik sesuai alur kita, dan semoga pembelajaran berikutnya dan masalah-masalah yang ada pada coaching bisa kita bantu menyelesaikan dengan baik. Dan semoga kita berada dalam keadaan sehat dan bisa berkolaborasi kembali ya Bu Sil. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Bagaimana kabar Ibu Elvi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ratna. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, hari ini Ibu mau coaching ya? Iya, hari ini saya rencana akan coaching Bu Ratna. Iya Bu. Baiklah Ibu, saya hari ini akan menjadi observer Ibu ya. Iya. Oke Ibu, saya akan mengamati Ibu dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Seperti apa Ibu melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachee, dan kata kunci yang Ibu sampaikan kepada coachee, sehingga bagaimana coachee itu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan nanti. Iya. Oke. Ibu jangan lupa Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari ya Bu ya. Oke. Tentunya seperti kemitraan, proses kreativitas, yang terutama itu percakapan yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke Bu ya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh, boleh Bu Ratna. Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ini? Potensi yang yang ingin saya kembangkan dari coaching saya, Bu Ratna, yang pertama mendengarkan secara aktif, lalu yang kedua kehadiran saya penuh terhadap coaching saya, dan yang ketiga mengembangkan potensi dari coaching saya melalui dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Ibu? Yang pertama yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan secara aktif, sehingga dari mendengarkan secara aktif saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya, sehingga coaching saya dapat menggali potensinya sendiri. Oke, baik Bu. Indikator yang bagaimana dan yang menunjukkan coaching Ibu itu berhasil kira-kira Bu? Indikator yang menunjukkan coaching saya berhasil ya Bu Ratna, yang pertama tentu terlihat dari rencana aksi dari coaching saya ya Bu Ratna, dan bagaimana coaching saya tersebut dapat menggali potensinya dan mengembangkan potensinya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya tentu terselesaikan dengan baik. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan hari ini. Ibu jangan lupa pesan yang saya sampaikan tadi ya. Saya berharap mudah-mudahan coaching Ibu ini berhasil. Amin. Oke, berjalan secara maksimal Ibu ya. Iya, Bu Oke, Ratna. baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada coaching kali ini saya Elvi Rahmi bertindak sebagai coach. Saya Marlina bertindak sebagai coachee. Dan saya Ratna Dewi sebagai observer. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina dan Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ina dan Bu Ratna? Alhamdulillah baik. Bu Ina, saya sangat berterima kasih kepada Bu Ina karena pada siang ini kita akan berdiskusi ya Bu Ina ya. Iya Bu Elvi. Nah, kalau boleh tahu bagaimana kondisi kelas Bu Ina pada hari ini, apakah aman? Alhamdulillah aman Bu Elvi, tapi kira-kira Bu Elvi punya waktu kan? Saya mungkin ada yang mau kita diskusikan, saya konsultasikan sama Bu Elvi. Tentu saya menyediakan waktu untuk Bu Ina. Kira-kira apa rencana pertemuan kita kali ini Bu Ina? Baiklah Bu Ratna dan Bu Elvi, di sini saya ingin berbagi atau berkolaborasi
tentang minat belajar peserta didik di kelas saya Bu Elvi ya. Iya. Di kelas saya jumlah siswa sekitar 27 orang. Ada satu anak saya sering sekali tidak hadir ke sekolah. Nah, dalam seminggu kadang 3 hari tidak hadir. Sementara ujian semester sudah semakin dekat. Menurut Bu Elvi, apa yang harus saya lakukan dengan si anak ini? Oh ya, baik Bu Ina. Setelah terjadinya permasalahan di kelas Bu Ina, ada siswa yang libur ya Bu Ina ya. Lalu apa saja solusi yang pernah Bu Ina lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Di sini solusi yang sudah saya lakukan ya Bu Elvi ya. Yang pertama, saya sudah berusaha memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum pernah orang tua datang. Kebetulan untuk menjemput rapor mid semester, kakaknya yang datang, kakaknya berstatus sebagai mahasiswa. Setelah saya tanya ke anak, kenapa tidak hadir nak? Kenapa sering libur? Jawaban si anak sakit. Sakit Bu. Pernah suatu waktu kami pergi ke sekolah, ke rumahnya, ternyata rumahnya terkunci, tidak ada orang di rumah. Dan ditanya ke anak, ternyata orang tua si anak ini dia berbisnis, orang tuanya sering pergi ke luar kota. Jadi sampai saat ini saya menghubungi orang tua belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Kalau kata si kakak, memang anak ini kondisinya yang lemah. Tapi walaupun begitu tentu kita punya sasaran ya Bu Elvi ya. Yang jelas untuk ujian semester 1 ini kita berharap dengan harapan kelas 1 ini udah bisa lancar baca tulis. Oke, udah ada disiplin, budaya-budaya positif yang melekat kepada anak. Jadi yang saya khawatirkan dengan seringnya si anak ini libur, tentu dia banyak ketinggalan pelajaran dibandingkan dengan teman-temannya. Dan saya juga udah konsultasikan masalah ini dengan bagian kesiswaan dan memanggil anak juga. Kira-kira begitu Bu Elvi masalah yang saya ada. Berarti solusi sebelumnya Bu Ina telah melakukan pemanggilan kepada orang tua ya Bu Ina. Betul. Tetapi orang tuanya tidak hadir karena alasannya setelah ditelusuri berarti orang tuanya berbisnis keluar kota ya Bu Ina ya. Selanjutnya apalagi solusi yang akan Bu Ina lakukan untuk menghadapi permasalahan anak yang sedang libur ini? Iya, sejauh ini saya juga sudah melakukan. Pertama memanggil anak dan saya menyediakan waktu. Kalau bisa 15 menit tinggal sama ibu dulu nak ya. Kita mengerjakan soal latihan kemarin itu belum ada nilainya. Dan si anak di awal-awal anak setuju, tapi karena anak ini kelas 1, kemudian dia tinggal sendiri, anak menangis, anak tidak konsentrasi lagi belajar. Jadi saya juga kewalahan Bu Evi. Apa solusi yang harus saya berikan kepada anak saya ini sementara pelajarannya banyak tinggal karena sering hadir dan dia pun jadi minder dengan teman-temannya. Pas setiap dia tidak hadir, teman-temannya selalu bertanya, Cinara sakit lagi Bu, Cinara tidak hadir lagi Bu. Nah, seperti itu Bu Elvi. Ya, berarti Bu Ina telah melakukan solusi yang pertama, yaitu memberikan waktu lebih untuk anak ini untuk belajar, untuk mengejar ketinggalannya dan mengajarinya Bu Ina ya. Dalam menghadapi solusi tersebut, Bu Ina kan telah melakukan solusinya. Lalu apa keberhasilan yang telah didapatkan oleh anak tersebut? Kalau keberhasilan setiap anak didekati, anak semangat belajarnya tumbuh. Tapi besoknya lagi suatu dia tidak ada lagi, udah bingung lagi si anak ini. Kadang si anak ini yang tidak hadir nih mungkin dia merasa tersisih atau merasa minder. Setiap dia tidak hadir, tentu saya tanya, Cinara, bagaimana kabar hari ini nak? Udah sehat, udah Bu. Jadi dia dengan tertunduk. Jadi saya melihat dengan dia sering tidak hadir, dia hilang percaya dirinya di depan teman-temannya. Nah, di sini saya membimbingnya meninggalkan si anak 15 menit menambah waktu belajarnya. Memang ada perubahan, tapi yang kejadian dia selalu sering libur ini masih sampai saat ini belum ada perubahan seperti itu. Berarti menurut Bu Ina,
Mbak Ina telah melakukan solusi untuk menghadapi permasalahan anak Bu Ina ya. Pada skala berapa? Kalau 1 sampai 10 Bu Ina menilai ukuran keberhasilan Bu Ina dalam menghadapi permasalahan? Kalau ukuran keberhasilan, saya rasa itu udah 80% udah ada ukuran keberhasilan. Saya berusaha untuk mendekati si anak, berusaha dari percakapan dari hati ke hati. Kalau dia mau pulang sekolah, dia cina besok jangan libur lagi nak ya, jaga kesehatan ya. Di rumah kalau ada apa istirahat dulu, nanti belajar ya, baca buku. Jadi insya Allah rasanya sudah 80% sudah saya lakukan dengan baik. Wah, sudah bagus sekali Bu Ina ya. Kalau 80% itu sudah, kalau menurut saya itu sudah cukup bagus sekali. Nah, menurut Ibu, apa hambatan-hambatan yang Ibu temui dalam membangkitkan atau supaya anak ini tidak sering libur? Upaya atau hambatan yang saya lalui di sini kurang terjalinnya kerjasama dengan orang tua di rumah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, apa menurut Ibu strategi Ibu agar komunikasi Ibu dan orang tua tersebut dapat terjalin dengan baik? Selalu berusaha menghubungi orang tuanya, walaupun direspon atau tidak direspon, saya selalu lewat WA, saya selalu menyampaikan Bunda minta tolong perhatian kepada anak kita, besok kita ujian. Saya tetap bersikukuh dengan kewajiban kita seorang guru dan selalu memberi informasi kepada orang tuanya. Saya berharap mudah-mudahan ada perubahan terjadi pada anak kita ini. Ya, dengan solusi yang Ibu tawarkan itu cukup menarik ya Bu ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan menurut Bu Ina dengan solusi yang Bu Ina berikan? Ukuran keberhasilan menurut saya anak udah mulai percaya diri, anak sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kalau sama semula dia cuma bisa bingung, diam, bilang kepercayaan diri, sekarang rasanya udah mulai. Tapi saya masih sangat pengen berkomunikasi lebih dekat lagi dengan orang tua. Sebenarnya ada apa dengan anak ini? Apakah memang ya ada sesuatu yang tak beres dalam badan anak atau dengan keluarganya? Ya, kita sudah bicara tentang permasalahannya banyak lebar ya Bu Ina, tentang permasalahan yang ada di kelas Bu Ina. Komitmen apa yang akan Ibu Ina lakukan untuk supaya rencana Bu Ina ini dapat berjalan dengan baik? Komitmen yang saya lakukan, saya tetap melakukan pembimbingan kepada anak dan melakukan kerjasama dengan guru bidang studi serta dengan keluarganya di rumah supaya terjalin kerjasama yang baik sehingga ada peningkatan hasil belajar bagi si anak. Itu komitmen Bu Ina ya. Lalu menurut Bu Ina, siapa saja yang dapat mendukung Bu Ina untuk melaksanakan komitmen ini? Menurut saya yang bisa mendukung melaksanakan komitmen ini mungkin yang pertama itu teman-temannya di kelas, yang kedua guru bidang studi yang terlibat di dalam kelas, yang ketiga tentu paling utama itu orang tua dan keluarga di rumah, dan keempatnya saya juga selalu berdiskusi dengan kesiswaan. Ya, kapan Bu Ina akan menjalankan rencana aksi Bu? Sebenarnya sudah berjalan, Bu Elvi, tapi ukuran keberhasilannya itu yang harus ditingkatkan. Ya, baik Bu Ina. Saya sangat antusias sekali berbicara dengan Bu Ina dengan adanya permasalahan dari anak Bu Ina tentang sering libur ya Bu Ina ya. Dan Bu Ina telah memberikan solusi, tawarkan solusinya. Dan saya harapkan kita akan berdiskusi lagi tentang permasalahan ini, bagaimana hasil dari solusi yang Bu Ina laksanakan minggu depan ya Bu Ina. Saya tunggu ya waktunya Bu Ina ya. Terima kasih Bu Elvi. Nah, setelah kita berdiskusi, apa yang Bu Ina rasakan sekarang?
Alhamdulillah setelah saya sampaikan ke Bu Elvi, saya merasa plong, ada jalan keluar juga yang bisa saya laksanakan nanti. Semoga ada perubahan yang baik, perubahan yang positif untuk peserta didik saya dalam kelas. Ya, Bu Ina, terima kasih atas bincang-bincang kita kali ini, Bu Ina. Dan saya tunggu bincang-bincang kita berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rana. Ya, Bu Elvi, alhamdulillah ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Ina. Ya, ini adalah pertanyaan yang akan saya ajukan di pasca ikut observasi. Apakah ada saja atau tidak pertanyaan yang saya ajukan Ibu? Tentu saja, Bu Rana. Baik, Bu Elvi. Pertanyaan saya yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang ini Ibu capai? Yang pertama, saya sudah melakukan dulu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali potensi yang ada pada potensi saya, sehingga potensi saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua, saya melakukan pendekatan mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh potensi saya, sehingga saya dapat menemukan kata-kata kunci untuk menggali potensi saya. Yang ketiga, saya melakukan kehadiran penuh atau saya kehadiran penuh dengan cara mendengarkan dengan baik apa yang potensi saya bicarakan. Oke, luar biasa sekali Bu Elvi ya. Ya, Bu Elvi, berarti Bu Elvi tadi sudah melaksanakan coaching dengan kehadiran penuh ya Bu Elvi, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan oleh si coaching ya Bu Elvi. Oke, Bu Elvi, saya ingin menanyakan Bu Elvi, bagaimana kompetensi apa yang ingin Bu Elvi kembangkan setelah dari coaching ini Bu Elvi? Tentu saya lebih mengembangkan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga lebih menggali potensi pada potensi saya. Oke, Bu Elvi. Baik Bu Elvi akan tadi yang selama pengamatan saya, Bu Elvi sudah melaksanakan coaching ini dengan alur peta atau dengan alur yang sudah ditentukan ya Bu Elvi ya. Kemudian untuk selanjutnya Bu Elvi juga akan merencanakan atau meningkatkan coaching ini bagaimana supaya lebih maksimal lagi dengan menerapkan alur peta dengan membuat pertanyaan yang lebih berbobot ya itu ya. Oke. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan Bu Elvi secara umum. Proses coaching Bu Elvi tadi udah bagus. Kemudian untuk kesempatan kali ini yang itu aja dulu yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Bu Elvi telah memberikan waktunya. Oke, kita tutup aja Bu Elvi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana coach Ibu dapat memahami pertanyaan dari Ibu. Nah, tentunya jangan lupa pada coaching ini kita menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu Sil. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, Bu Ratna. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik?
Baik Bu Sil, dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan secara penuh dengan mendengarkan secara maksudnya saya akan mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif, otomatis saya akan hadir secara penuh di dalam kegiatan coaching. Coaching itu dengan demikian saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dengan demikian berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi indikator yang bagaimana yang menunjukkan bahwa coaching yang Ibu lakukan itu berhasil atau terlaksana dengan baik? Kalau coaching ini berhasil dan terlaksana dengan baik, itu bisa kita melihat dari ketika coaching ini bisa menyampaikan rencana aksinya atau mendapatkan solusi dari permasalahannya itu, sehingga si coaching bisa menyelesaikan permasalahannya dengan maksimal atau dengan baik. Baik, Bu Ratna. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu ya. Jadi semoga Ibu tetap mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi saat Ibu melaksanakan coaching. Jadi selamat melaksanakan coaching Bu Ratna. Semoga nantinya Ibu mendapatkan hasil ya sesuai harapan Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Sil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching. Saya sendiri, Ratna Dewi, bertindak sebagai coach. Dan saya Firahmi bertindak sebagai coaching. Dan saya Anda Sufia bertindak sebagai observer. Oke, baik, kita mulai saja prakteknya Ibu. Baik, selamat siang Ibu Elvi. Selamat siang Bu Ratna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu Elvi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Bu Elvi, di sekolah gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya aman Bu Ratna. Aman Bu Elvi, alhamdulillah ya. Oh ya, Bu Elvi kan udah mengundang saya ke sini ya. Terima kasih karena pada kesempatan kali ini kita coba berdiskusi ya Bu Elvi ya. Oke, baik. Katanya ada yang mau disampaikan pada saya, boleh Bu Elvi cerita? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Ratna tentang siswa saya yang sering absen, sering libur tanpa memberikan keterangan. Apakah dia sakit atau izin, tapi jadi sering dalam 1 bulan itu bisa 5 atau 6 hari dia libur Bu Ratna. Makanya saya meminta Bu Ratna untuk berbincang-bincang bagaimana menurut solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira itu siswanya kenapa ya Bu Elvi sampai dia tidak masuk sekolah gitu, bolos sekolah, nggak masuk? Itu setelah saya tanya bersama teman-temannya, ada salah satu temannya mengatakan kalau siswa saya ini sering cabut Bu Ratna. Jadi di rumah dia belajar tapi tidak sampai di sekolah. Oh, dari rumah dia berangkat tapi sampai sekolah Tidak ada. nggak ada gitu. Iya. Ya. Selain Bu Elvi tanya ke teman-temannya, kira-kira apa usaha Bu Elvi untuk menggali permasalahan anak ini? Saya sudah mencoba menghubungi kepada orang tuanya dan orang tuanya sudah menanggapi dan kadang sudah diantar. Pas orang tuanya kembali lagi pulang, dia langsung hilang lagi. Itu masalahnya Bu Ratna. Berarti Bu Elvi datang ke rumah tapi dia tidak di rumah gitu? Bukan, sudah koordinasi dengan orang tuanya melalui WA. Lalu orang tuanya telah mencarikan solusinya dengan mengantar langsung anaknya ke sekolah. Tapi itu cuma berlaku 1 hari atau 2 hari. Selanjutnya pas orang tuanya udah pergi, dia pergi juga dari sekolah. Berarti dia bolos tercabut ya istilahnya Iya. gitu ya.
Kira-kira menurut Bu Elvi apa sih kenapa gitu siswanya bisa nggak masuk gitu Bu Elvi? Setelah ditelusuri karena dia ada permasalahan dengan temannya. Permasalahan masalah ejek mejek ini, Bu Ratna. Itu setelah ditelusuri, dipanggil anaknya yang berdua ini dan sudah dinasihati, tapi mungkin di depan saya mungkin dia tidak sering ejek mejek, tapi di belakang langsung sering ejek mejek, sehingga itu membuat si anak ini malas untuk belajar di sekolah. Jadi pengaruh Bu ya? Iya. Berarti istilahnya udah masuk bully ini ya? Iya, Kalau iya. aja udah bully verbal. Iya. Bu Elvi ya. Kira-kira apa tindakan Bu Elvi mendengarkan apa itu Bu Elvi? Bahwa latar belakangnya seperti itu Bu Elvi. Tindakannya pertama saya itu kan kena, kalau di dalam tuh kita kan ada kesepakatan kelas, ada stop bullying. Di situ diberikan pengertian kepada si anak ini bagaimana kalau membuli itu yang termasuk apa saja, dan bisa verbal, dan akan ada tindakan-tindakan yang bisa mengarah ke hukum. Nah, itu diberikan kepada anak yang suka mengejek, nyebut-nyebut nama orang tua. Jadi yang sudah ada perubahannya bagi si anak tersebut. Cuman si anak ini kelihatannya masih ragu gitu, atau karena itu alasannya karena emang betul-betul dia diejek, atau karena emang dia malas seperti itu. Oh gitu, berarti belum diketahui ya Iya. penyebab dasarnya kenapa dia nggak Iya. masuk itu. Iya. Berarti kira-kira ada solusi lain bagi Bu Elvi untuk menelusuri kenapa siswa ini masih belum ada perubahan yang baik gitu Bu Elvi. Rencananya saya akan memanggil orang tuanya untuk menanyakan apa sebenarnya penyebab dia sering tidak datang ke sekolah. Itu rencananya. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu Elvi? Kira-kira pas Senin atau Selasa rencananya aksinya. Senin atau Selasa. Nah, Bu Elvi, kira-kira nih ada nggak hambatannya Bu Elvi dalam menangani masalah ini? Saya takutnya orang tuanya karena dia seorang pedagang, dia tidak dapat memenuhi panggilan saya, Bu Rana. Oh, berarti orang tuanya ini pedagang. Kalau biasanya pedagang ini gimana ya Bu Elvi? Apakah kendalanya kenapa nggak bisa datang di sekolah gitu? Dia karyawan dari suatu rumah makan di sini, dan tentu dia tidak bisa datang karena terpengaruh dengan adanya pekerjaan dia sebagai karyawan. Jadi kalau seperti itu, bagaimana solusi yang lain? Ada apa namanya plan selanjutnya nggak berarti kalau seandainya orang tua udah dipanggil dan siswa udah dipanggil, ditanya sama temannya ini hasilnya kan, kemudian dipanggil orang tua, kira-kira seandainya orang tua tidak bisa menyanggupi datang ke sekolah, bagaimana kira-kira plan selanjutnya berarti? Plan selanjutnya kalau seandainya hambatan terjadi sebenarnya saya akan datang mengunjungi di mana tempat orang tua bekerja. Bisa istilahnya ke rumah-rumah gitu Iya. ya. Kalau nggak ada di rumah berarti di tempat dia bekerja gitu. Iya. Berarti ya. Oke, Bu Elvi, dari yang Bu Elvi sampaikan tadi, kira-kira ukuran keberhasilan Bu Elvi dalam mengatasi masalah anak ini gimana Bu Elvi? Itu kurang keberhasilan saya dalam ini adalah dengan anak-anak ini datang setiap hari tanpa bolos dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, benar Bu Elvi ya. Anak datang dengan kemauannya sendiri ya, Iya. Bu Elvi ya, tanpa diantar orang tua atau tanpa dipaksa gitu Bu Elvi ya. Kemudian kalau seandainya ini udah
kondusif lagi. Berarti kira-kira dalam penerapannya ini siapa yang membantu Bu Elvi dalam melaksanakan komitmen Bu Elvi ini? Tentu rekan sejawat dulu ya Bu Ratna, tentu dengan guru mata pelajaran baik olahraga maupun agama Islam, dan tentu yang lebih penting lagi kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan sekolah. Oke, baik Bu Elvi. Tadi kita udah bercerita Bu Elvi rencananya nih Senin atau Selasa Bu Elvi ya akan melaksanakan pendampingan terhadap anak yang bermasalah ini Bu Elvi. Dari kita sharing tadi Bu Elvi, masih ada yang mau disampaikan Bu Elvi, kira-kira masih ada yang mengajar rasanya Bu Elvi? Alhamdulillah dengan kita sharing ini Bu Ratna, tentu perasaan saya lebih lega ya Bu Ratna. Rasanya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, permasalahan tersebut, bagaimana saya mengatasi permasalahan anak yang suka bolos ini. Alhamdulillah ya Bu Elvi, berarti Bu Elvi akan melaksanakan kunjungan orang tua Bu Elvi ya. Kalau nggak ke rumahnya berarti ke tempat bekerjanya gitu Bu Elvi ya. Oke, baik Bu Elvi. Kalau Bu Elvi udah ada yang mau disampaikan, udah plong rasanya Bu Elvi ya. Ya, kalau nggak ada yang mau kita bicarakan, mungkin kita cukupkan diskusinya hari ini Bu Elvi. Mungkin lebih kedepannya kita bisa sharing lagi Bu Elvi ya. Atau malah mungkin bisa kita lihat-lihat ya Bu Elvi. Iya Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Bu Elvi. Kita cukupkan Bu Elvi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Ratna, tadi saya sudah mengamati Bu Ratna melakukan proses coaching terhadap rekan coach Bu Elvi. Baiklah, karena Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching, untuk itu percakapan kita kali ini itu terkait apa-apa yang terjadi setelah proses coaching yang disebut dengan percakapan pasca observasi. Jadi untuk itu saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ratna. Yang pertama, bagaimana Ibu Ratna menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Baik Bu Sil, saya merasa sudah melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama, saya sudah menentukan tujuan yang ingin kita capai. Terus saya menyampaikan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach, kemudian merencanakan aksi, rencana aksi dari si coach tersebut, kemudian baru menanyakan tanggung jawab terhadap coach tersebut. Dan di sini saya juga melaksanakan secara mendengarkan secara aktif ya masalah yang disampaikan oleh si coach. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tadi. Kemudian saya juga berusaha untuk melaksanakan kehadiran penuh di dalam proses coaching tadi. Oke, baik Bu Ratna. Jadi itu performa menurut Bu Ratna. Jadi izinkan saya di sini menyampaikan hasil pengamatan saya selama Ibu melakukan proses coaching tadi. Jadi menurut saya di sini selama proses coaching yang berlangsung tadi, Bu Ratna sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di sini saya lihat Bu Ratna sudah menggali potensi si coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali potensi yang ada pada diri coach. Dan alhamdulillahnya menurut pengamatan saya di sini si coach itu dapat menentukan penyelesaian dari masalahnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Ratna berikan tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut Bu Ratna, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait proses coaching yang Ibu lakukan dengan alur Tirta? Ibu Sil,
sebelumnya saya mungkin merasa belum sempurna ya Bu Sylvia dalam melaksanakan coaching tadi. Saya masih perlu banyak latihan dalam melaksanakan coaching. Yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu saya harus menggali lagi potensi, mencari ide-ide, pertanyaan-pertanyaan romantik yang bisa menggali potensi-potensi dari si coaching, sehingga beliau bisa mengeluarkan ide baru lagi dalam penyelesaian masalahnya gitu. Sehingga beliau juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ibu Ratna. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat melakukan coaching tadi? Alhamdulillah dalam pelaksanaan coaching tadi saya merasa senang dan puas karena si coaching bisa mencari solusi, dapat penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi itu. Baik Bu Ratna. Ini pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, baik Ibu, yang saya dapatkan dari pertemuan kita hari ini adalah saya sudah semakin memahami bagaimana alur menyampaikan coaching atau mensupervisi itu menggunakan alur yang baik. Kemudian kita juga senang bisa membantu orang lain dalam penyelesaian masalahnya gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan solusi dan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dan intinya kita di sini harus tetap selalu belajar dan belajar ya Bu ya. Baiklah Bu Ratna, mungkin itu saja percakapan kita pada kesempatan kali ini, dimana intinya kita harus selalu belajar dan mau belajar untuk ke arah yang lebih baik, dan tetap semangat ya Bu untuk belajar dan praktik. Semoga apa yang kita laksanakan ini memang terlaksana dengan baik untuk kedepannya. Itu saja Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.